Shalom Bapak Ibu, dalam ibadah minggu pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu menguliti tema membingkai kehidupan yang akan kita ambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum lebih jauh kita menikmati pesan Tuhan ini, kita berdoa. Ya Roh Kudus, singkapkan mata hati kami untuk melihat keajaiban-keajaiban firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, sejarah banyak memperlihatkan potret kelam. Dunia ini cenderung bergerak ke arah kejatuhan dan kehancuran. Mari kita coba lihat penggalan-penggalan sejarah kelam itu. Perhimpunan Hukum Internasional di London mengungkapkan statistik yang mengejutkan. Sejak tahun 3600 sebelum Masehi, dunia hanya mencicipi 292 tahun masa damai. Atau hanya 8%. Sisanya terjadi 14.351 perang yang membunuh 3,6 miliar orang. Itu artinya 92% sejarah kehidupan manusia itu berisi kesukaran, perang, sakit penyakit, pandemi, masa-masa gelap. Dan mari kita lihat gambaran kekinian. Tahun 2008, dunia memasuki resesi global. 45 negara di Eropa dan Amerika mengalami krisis ekonomi. Pemerintah tidak mampu membayar hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Dan krisis ini saudara tahu berimbas ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dan yang paling parah adalah Zimbabwe. Negara ini terperosok dalam jurang inflasi hingga mencapai 231 juta %. Pengangguran mencapai 94%. Warga negara yang bekerja tidak bisa menikmati gaji. Karena uang tidak ada nilainya. Dan barang-barang kian langka. Lalu tahun 2019, dunia juga digoncang lagi. Krisis global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Ekonomi dunia mengalami pelambatan. Lagi dan lagi sejarah selalu memperlihatkan gambar suram. Lalu tiba-tiba masuk tahun 2020, dunia digoncang oleh pandemi COVID-19. Sampai Jumat kemarin, statistik menunjukkan angka 10,7 juta penduduk dunia terjangkit virus ini. 512.000 orang meninggal dunia dan 5,48 juta orang sembuh. Dan saudara perlu ketahui dampak yang lebih buruk dari pandemi ini adalah rusaknya perekonomian dunia. Kita tahu pengangguran melonjak, PHK besar-besaran, daya beli masyarakat merosot, angka kemiskinan meroket. Dunia ini sedang mengerang kesakitan, saudara. Seperti yang dikatakan Roma 8:22. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Apakah kita akan meratapi keadaan? Atau kita menjadi korban keadaan? Sayangnya penelitian mengatakan 85% orang
lebih memilih merespon negatif. Setiap kali menghadapi situasi, peristiwa, atau sikap orang yang tidak menyenangkan. Lalu mereka mengeluh, cemas, ketakutan, kehilangan pegangan, stres, depresi, mengisolasi diri, marah, menyalahkan keadaan atau orang lain, dan seterusnya. Saudaraku, sejarah memperlihatkan apa adanya tentang masa sukar, baik yang sudah terjadi, yang sedang kita alami saat ini, maupun yang akan terjadi nanti. Saya mau katakan, peristiwa dan situasi itu bersifat netral. Yang akan memperburuk atau sebaliknya menjadikan itu baik adalah bagaimana cara kita membingkai peristiwa, situasi itu dalam bingkai yang benar. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya suka menggunakan kata framing atau bingkai hidup. Bagaimana Anda membingkai kehidupan ini? Itu sangat menentukan hasilnya. Potret kehidupan yang di dalamnya, saudara, ada Tuhan, pasti menyuguhkan gambar yang berbeda dan indah. Mari kita coba lihat contoh-contohnya. Kita ambil misalnya kisah angin ribut diredakan. Coba kita lihat kisah ini. Bila kisah angin ribut diredakan ini dibingkai dalam perspektif di mana yang di-shoot, yang dipotret adalah peristiwa dan situasi yang mencekam, maka masalah itu akan menjadi raksasa yang menelan hidup kita. Sementara saudara, saya akan menjadi pesakitan, menjadi bulan-bulanan yang dibanting oleh bertubi-tubi gelombang badai kehidupan ini. Lalu potret hidup kita yang terlihat warna-warninya itu ketakutan, cemas, gelisah, gusar, dan tidak berdaya. Sama sekali tidak menarik. Bila kehidupan ini hanya dibingkai, hanya lewat peristiwa dan situasinya saja. Seperti itu pula, bila di masa pandemi ini, saudara memframing hidup dan memperbesar persoalan di balik pandemi ini. Maaf Bapak Ibu, hidup Anda seperti film horor. Hari-hari Anda hanya berisi kecemasan, ketakutan akan bahaya virus ini, sulitnya ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, rencana yang tertunda, hutang semakin bertambah, beban pengeluaran semakin meninggi. Anda terus mengeluh, gusar dan marah. Lalu hormon kebahagiaan Anda akan semakin berkurang. Sebaliknya hormon stres Anda akan semakin meninggi. Sudahlah, saya mengatakan lama-kelamaan saudara akan semakin tua, semakin pikun, semakin sakit-sakitan, dan semakin terpuruk. Hubunganmu dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan Tuhan akan menjadi rusak. Tapi lain ceritanya, kalau kita membingkai peristiwa, badai gelombang itu dalam perspektif yang berbeda. Mari coba kita lihat seperti ini.
peristiwanya masih tetap sama. Ketegangannya sama. Murid-murid masih ditimpuh oleh gelombang, oleh angin. Tetapi dalam bingkai yang kedua ini, murid-murid menghadirkan Yesus di peristiwa itu. Di situasi ketegangan itu, di situasi kesulitan itu, di situasi keterpurukan itu, Yesus dihadirkan. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dan Yesus bangun, menghardik angin dan danau itu, dan seketika danau menjadi teduh. Jadi ada dua potret. Yang satu di bingkai tanpa ada Yesus di sana, dan gambarannya mencekam. Dan potret yang kedua, ada Yesus di tengah badai dan gelombang itu. Dan ada perubahan yang radikal. Saudaraku yang kekasih, kehidupan ini selalu memperlihatkan dua kelompok orang. Yang satu seperti rumah kardus, satunya seperti bangunan yang megah. Yang satu seperti monster, yang lain seperti malaikat. Yang satu semakin tenggelam, yang lain semakin menjulang. Yang satu kian redup hidupnya, sementara yang satunya semakin bersinar. Mengapa demikian? Cara kita membingkai kehidupan sangat menentukan kita menjadi apa dan siapa. Perhatikan ini, cara kita membingkai kehidupan akan sangat menentukan kita menjadi apa dan siapa. Dalam framing Yesus hadir dalam peristiwa hidup kita, kita akan menjumpai dua realitas ini. Dan itu yang akan terlihat di dalam perjalanan hidup kita. Ada ketegangan, tapi sekaligus ada kelegaan. Ada ketakutan, sekaligus ada damai sejahtera. Ada masalah, kita diizinkan menghadapi masalah, tapi ada jalan keluar. Ada badai, tetapi kita tidak terus-menerus di sana. Karena di sana ada keteduhan sedang disiapkan. Framing hidup inilah yang disaksikan oleh Paulus. Dan yang harus kita kenakan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Paulus menyaksikan pengalaman pribadinya. Perhatikan ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, perhatikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Indah bukan? Ini hidup dalam framing baru. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikutinya, Tuhan tidak menyembunyikan kita di satu tempat yang tak tersentuh. Bukan. Kita bukan makhluk alien. Kita dibawa di dunia yang nyata. Kita ditempatkan seperti domba di tengah serigala. Kita terus menerus bergulat dengan dunia yang jahat ini. Namun ingat, kita tidak pernah dibiarkan sendirian.
ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, Dia akan mengubah secara total peristiwa dan situasi hidup kita menjadi kebaikan. Fanny Crosby tidak pernah menyesali tindakan malpraktek dokter yang menyebabkan dia buta. Dia omong seperti ini, saya tidak pernah menyesali kebutaan ini. Karena kelak ketika saya melihat, yang pertama kali saya lihat adalah wajah juru selamatku. Dan Bapak Ibu tahu, dalam kebutaan Fanny Crosby menciptakan 10.000 lagu rohani. Dia membingkai hidup. Yesus dihadirkan dalam peristiwa kebutaannya. Dan dia mampu naik lebih tinggi dari persoalannya. Dan dia mampu memandang hidup dalam perspektif yang baru. Dan nilai yang tinggi. Thomas Alva Edison. Andai kan dia menyerah pada 1-2 kali kegagalan, dunia ini pasti masih gelap. Tapi ketika ribuan kali dia gagal, dia menemukan bola melampu. Thomas tahu apa artinya framing hidup. Bahwa kegagalan, keterpurukan tidak bisa membanting hidupku. Itulah sebabnya ketika pabriknya ludes terbakar. Waktu itu kekayaan dari pabrik itu 100 juta dolar. Ludes terbakar. Di puingan pabrik itu dia masih bisa berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya bisa memulai lagi bersama Engkau. Mengapa beda? Karena Thomas tahu dan telah membuktikan ketika Yesus hadir, Yesus itu membuat sejarah baru dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, peristiwa atau situasi yang nampaknya buruk, itu bukanlah kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupmu. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Anda mesti mengingat ini. Seringkali berkat itu terbungkus oleh ratap. Perhatikan ya, berkat itu seringkali pembungkusnya tidak enak. Seringkali disertai ratap. Jadi ketika ratap, tangis, kesukaran itu datang, sesungguhnya itulah saatnya saudara berteriak, terima kasih Tuhan, berkat-Mu sedang Engkau hadirkan. Kekristenan itu perjalanan off-road. Kita melewati jalan terjal, penuh tikungan, lubang, tanjakan, dan turunan. Itu memacu adrenalin kita. Kita menjadi semakin kreatif, kuat, memiliki daya juang, bermental pemenang, berkarakter, dan terus bertumbuh ke arah Kristus. Pertanyaannya, Anda sekarang berada di mana? Saya mau katakan saudara, kita berada di tangan siapa? Itu sangat menentukan nilai hidup kita. Bola basket di tangan Michael Jordan menghasilkan miliaran rupiah. Bola bundar di kaki Messi, Ronaldo menghasilkan triliunan. Alat musik di tangan musisi handal menghasilkan karya yang luar biasa. Umban batu di tangan Daud mengalahkan raksasa.
Anda berada di tangan siapa? Bila Anda berada di tangan Kristus, sesungguhnya Anda berada jauh lebih tinggi dari segala persoalan dan kesulitan Anda. Dan saudara memiliki perspektif dan nilai yang jauh lebih tinggi dari masalah, kesulitan, dan tantangan yang saudara hadapi. Saya bersyukur dilahirkan sebagai anak yang tertolak. Saya tidak tahu wajah ayah saya. Saya tidak tahu di mana kuburannya. Saya ditinggalkan ayah sejak kecil, sejak dalam kandungan. Tetapi saya bersyukur justru di tempat yang terpuruk itu Tuhan mau jadikan nilai yang sangat besar. Ketika dia menjamah dan mengubah, memulihkan hidup saya. Saya melihat entah berapa ratus orang yang hidupnya dipulihkan melalui pelayanan kami. Entah berapa orang yang mengalami trauma, terikat, terjerat dengan berbagai jeratan hidup ini. Mereka dipulihkan. Kegelapan itu tidak akan menggelapkan saudara. Justru ketika gelap itu datang, itulah kesempatanmu untuk menyinarkan terang ilahi. Seorang pria mengalami kekacauan hidup. Usahanya berantakan, belum ditambah masalah-masalah dalam keluarga. Ia memutar televisi, marah-marah. Lalu saudara, remote televisi itu dibanting. Tetapi saudara mesti ingat, Tuhan itu sekecil apapun tertarik dengan kehidupan kita. Di saat remote itu dibanting, televisi nyala. Dan saudara, hari itu pas tayangan Joel Osteen. Dan khotbah-khotbah Joel Osteen itu seolah-olah ditujukan langsung kepada pria itu. Pria itu bertobat. Hidupnya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, bisnisnya dipulihkan. Allah tidak pernah salah mengizinkan saudara berada dalam kesukaran hidup. Tidak pernah satupun peristiwa dan keadaan yang luput dari perhatian Tuhan. Tuhan menggunakan semuanya itu bagi tujuannya yang jauh lebih besar. Bingkailah hidup ini dengan benar. Hadirkan Yesus dalam semua peristiwa hidupmu. Jadilah peselancar yang menikmati gulungan ombak. Karena ombak besar itu adalah berkat besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekalipun dunia selalu memperlihatkan keadaan yang suram. Tapi kami tahu ketika kami membingkai hidup ini dengan cara menghadirkan Engkau dalam semua peristiwa dan situasi yang kami alami. Maka kami akan melihat kehidupan ini dibawa kepada tujuan, makna, dan nilai yang jauh lebih tinggi. Di minggu ini, biarlah firman ini menyentuh setiap kami. Hidup ini tidak boleh dibanting oleh persoalan. Kami tidak boleh terpuruk oleh keadaan. Tapi sesungguhnya yang harus terjadi, karena Kristus ada di dalam kami. Kami dijadikan lebih dari pemenang. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.